Oke, kita langsung beda aja ya. Yang ada di depan kita ini bukan sekedar teori, ini adalah sebuah playbook taktis. Sebuah strategi asimetris yang dirancang untuk satu tujuan spesifik. Gimana caranya ngelola uang 3 miliar rupiah supaya nggak cuma bertahan, tapi justru menang telak ngelawan inflasi dan krisis. Kita langsung ke intinya. Coba dibayangin, hari ini Anda punya uang tunai 3 miliar rupiah. Di atas kertas, angkanya kedengaran aman banget kan? Buat sebagian besar orang, punya uang segitu udah pasti bisa tidur nyenyak. Tapi pertanyaannya, di dunia yang serba nggak pasti ini, apa uang sebanyak itu benar-benar aman? Nah, ini dia nih musuh utamanya yang suka nggak kelihatan, inflasi. Kita pakai asumsi konservatif aja, inflasi 5,5% setahun. Coba lihat grafiknya. Dalam 5 tahun, 3 miliar Anda ya nominalnya tetap 3 miliar. Tapi daya belinya, seperti yang kita lihat di sini, anjlok drastis. Setara dengan 2,3 miliar hari ini. Artinya apa? Hampir 700 juta rupiah daya belinya, nguap gitu aja, hilang. Ini bukan lagi soal jadi kaya, tapi soal gimana caranya biar nggak miskin pelan-pelan. Nah, masalahnya tuh kebanyakan dari kita kejebak sama strategi yang kelihatannya aman. Strategi dari buku teks. Yuk kita lihat kenapa pendekatan ini sebenarnya adalah sebuah perangkap yang diam-diam ngerogotin kekayaan kita. Ini nih, portofolio buku teks yang biasa kita lihat di mana-mana. Alokasinya kelihatan logis banget kan? Mayoritas di instrumen yang katanya aman kayak obligasi, porsi gede di emas buat jaga-jaga, saham buat pertumbuhan, terus ada sedikit kripto buat siapa tahu untung. Kelihatannya sih bijak banget. Tapi justru disinilah letak jebakannya. Nah ini dia nih bagian paling brutalnya. Coba perhatiin baik-baik. 70% dari portofolio ini isinya obligasi sama emas, itu kan pada dasarnya cuma bertahan doang, stagnan. Aset-aset ini nggak kerja keras buat Anda, cuma 30% sisanya yang jadi mesin pertumbuhan. Jadi dengan strategi ini, ya Anda emang nggak bakal jadi miskin, tapi Anda juga hampir nggak bakal naik kelas, cuma ngimbangin inflasi bukan ngalahin. Makanya, cara mikir buku teks tadi itu gagal total. Kita harus ubah total cara pandang kita. Strategi yang benar itu bukan sekedar kumpulan aset yang dibagi-bagi persentasenya. Bukan. Setiap aset di portofolio kita itu harus punya pekerjaan yang jelas. Ada yang tugasnya jadi likuiditas, ada yang jadi stabilisator, ada yang jadi asuransi kalau ada krisis, dan ada yang jadi mesin pertumbuhan. Semuanya punya fungsi. Terus solusinya gimana dong? Kita bakal bangun sebuah sistem hibrida. Sistem ini terinspirasi dari dua legenda investasi dengan filosofi yang beda banget. Kita bakal gabungin benteng pertahanan yang super kokoh dengan tombak penyerangan yang tajam banget. Dan ini dia ideologinya. Gambarnya gini, 80% dari portofolio kita kelola pakai gayanya Warren Buffett. Fokusnya menjaga kekayaan, beli aset fundamental bagus, dan tumbuh stabil. Ini fondasi kita. Tapi, yang 20% sisanya ini mode George Soros. Ini adalah dana perang kita. Fokusnya cuma satu, akselerasi kekayaan secara ekstrim dan taktis, siap nyerang tanpa ampun pas pasar lagi bikin kesalahan besar. Coba deh lihat tabel ini, bedanya kelihatan jelas banget. Buffett itu percaya, ya pasar kadang aneh, tapi ujung-ujungnya bakal balik lagi ke fundamental. Makanya pas krisis, dia justru belanja, ngumpulin aset bagus yang lagi diskon. Dia nyari kepastian. Sebaliknya, Soros, beda lagi. Dia ngeliat pasar itu isinya emosi, nggak rasional. Buat dia, krisis itu medan perang buat nyerang. Dia nyari kesalahan sistem. Nah, kita bakal pakai Buffett sebagai benteng dan Soros sebagai senjata rahasia kita. Oke, cukup filosofinya, sekarang kita masuk ke blueprint-nya, action plan-nya, yang benar-benar bisa dijalankan. Ini bukan lagi sekedar portofolio, ini adalah sistem keuangan pribadi Anda yang kita desain supaya jadi anti rapuh. Nih, alokasinya persisnya kayak gini. Setengahnya 50% itu masuk ke zona aman. Anggap aja ini fondasi rumah kita. Isinya bisa obligasi atau reksadana pasar uang yang stabil. 20% buat proteksi. Ini posnya emas. 25% kita jadiin mesin income and growth di saham-saham dividen. Nah, ini yang bakal ngebunuh inflasi. Terakhir, 5% sebagai booster yang spekulatif. Kalau digabung, target kita tuh bisa dapat return sekitar 8,5% setahun. Ini sebelum dipotong inflasi ya. Nah, bagian kerennya di sini. Sistem ini tuh hidup, nggak diam aja. Dari kombinasi obligasi dan dividen saham tadi, sistem ini bisa ngasilin passive income sekitar 12,3 juta rupiah sebulan. Kuncinya, setengah dari jumlah itu jangan dipakai, tapi langsung diinvestasiin lagi ke dalam sistem. Ini yang bikin efek bola salju atau compoundingnya jalan terus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, puncaknya. Gimana caranya sistem ini nggak cuma bertahan pas krisis, tapi justru ngejadiin kekacauan itu sebagai peluang terbesar buat kita. Disinilah kita bakal bangunin si Soros dalam diri kita.
Yuk kita coba stress test sistem ini di krisis-krisis beneran. Waktu krisis 98 yang bikin pasar hancur lebur, atau krisis global 2008, portofolio ini terbukti tangguh banget. Lihat deh, pas pasar hancur, portofolio ini turunnya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena emasnya bekerja sebagai pelindung. Intinya apa? Strategi ini tuh dirancang anti bangkrut. Pas orang lain hancur, kita cuma kegores dikit dan siap buat nyerang balik. Nah, disinilah alfanya, keunggulan rahasianya. Kita aktifin mode oportunistik. Ini adalah perpindahan yang udah direncanain, dari yang tadinya bertahan pasif, jadi menyerang aktif. Caranya, kita tarik sebagian dana, sekitar 500-700 juta, dari zona aman kita. Dan dana ini jadi dana perang kita. Buat apa? Buat berburu aset-aset berkualitas yang harganya lagi diobral gila-gilaan sama pasar yang panik. Dan eksekusinya nggak pakai baper, nggak pakai perasaan, pakai sistem. Jadi pas pasar turun 20%, dor, kita tembak 150 juta. Pas kepanikan mulai muncul dan pasar anjlok 35%, kita tembak lagi 200 juta. Dan pas semua orang udah nyerah, pas darah ada di mana-mana, pasar anjlok lebih dari 50%, baru kita habisin sisa amunisi. Kita all in justru pas ketakutan lagi di puncaknya. Sistem ini secara otomatis ngejauhin kita dari 3 kesalahan paling fatal pas krisis. Pertama, nunggu kondisi aman. Kalau nunggu aman, ya telat, diskonnya udah hilang. Kedua, masuk semua terlalu cepat. Wah, ini bahaya. Amunisi kita habis pas diskon terbesar datang. Dan yang paling parah, panic selling, jual rugi pas lagi turun-turunnya. Nah, kalau Anda udah pakai sistem ini, identitas Anda itu berubah total. Anda bukan lagi investor pasif yang cuma bisa berharap. Bukan. Anda udah jadi seorang oportunis strategis. Coba kita lihat hasilnya. Coba deh lihat perbandingan ini, jelas banget bedanya. Dalam 10 tahun kalau nggak ada krisis besar, portofolio kita tumbuh jadi sekitar 6,5-7,5 miliar. Udah bagus. Tapi lihat deh skenario hibrida kita. Ini kan aneh ya, tapi justru skenario di mana ada krisis, ada kekacauan, malah hasilnya lebih gede buat kita. Krisis bukan lagi ancaman, tapi jadi akselerator kekayaan terbesar kita. Luar biasa kan? Dan sekarang, yuk kita balik lagi ke musuh kita di awal, inflasi. Setelah 10 tahun, nilai nominal 9 miliar itu, kalau kita potong sama dampak inflasi 5,5% tiap tahun, daya belinya itu setara dengan 5,2 miliar rupiah hari ini. Anda mulai dengan 3 miliar. Anda nggak cuma menang telak lawan inflasi, tapi Anda udah lompat jauh ke depan. Anda menang. Titik. Oke, jadi dari semua yang kita bahas tadi, apa sih intinya? Apa mandat terakhir buat Anda? Semuanya bisa dirangkum jadi 4 perintah simpel ini. Waktu kondisi normal, tugas Anda adalah lindungi fondasi Buffett Anda. Tapi begitu krisis datang, aktifkan mode Soros dan serang. Kalau Anda lagi ragu, perintahnya adalah diam. Percaya sama sistem, jangan dengerin gosip. Dan terakhir, saat peluang emas ada di depan mata dan Anda yakin, jadilah agresif. Kesimpulannya, pada akhirnya, simple banget sebetulnya. Buffett bikin Anda jadi kaya. Soros bikin Anda kaya, lebih cepat. Kuncinya cuma satu, tahu kapan harus ganti mode. Sistemnya udah ada, blueprintnya udah jelas. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi soal strategi, tapi soal diri Anda sendiri. Punya nggak disiplin buat ngejalanin ini semua? Justru pas lagi takut-takutnya,